Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang tersesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkan domba itu di atas bau dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata padanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu padanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, kenakanlah itu padanya. Pasanglah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang.
Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semua itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi padaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya padanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Salah satu atau panggilan kita bersama-sama sebagai orang Katolik ialah mewartakan kabar gembira, kabar sukacita. Tidak hanya satu persatu, tetapi gereja kita semua dipanggil untuk mewartakan kabar sukacita, mewartakan kabar gembira, mewartakan Injil. Gereja harus menampakkan kegembiraannya dalam mewartakan kabar gembira itu. Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, ketika ada saudara-saudari kita ataupun siapapun juga yang jatuh dalam dosa, kita lihat bagaimana Tuhan sungguh-sungguh terlibat mencari, seperti yang diumpamakan dalam Injil hari ini, yaitu ketika bisa diumpamakan ketika orang-orang Farisi itu, ahli kitab, bertanya, "Mengapa gurumu ataupun mengapa Yesus bergaul dengan orang berdosa, dengan orang-orang pemungut cukai?" Jelas itu pemungut cukai adalah orang berdosa karena menindas rakyat, menindas orang banyak. Bergaul dengan orang berdosa, bahkan makan bersama. Bukankah seharusnya dijauhkan, tidak didekatkan, ataupun mereka juga karena tertarik kepada Yesus, ingin mendengarkan sabdanya. Bukankah Yesus seharusnya menjauhkan mereka dan tidak dekat dengan mereka? Dan sampailah Yesus juga memberikan satu perumpamaan, sampai 3 gambaran, yaitu domba yang hilang, meninggalkan yang 99, mencari supaya mendapatkan kembali dan bersatu lagi utuh dengan saudara-saudaranya, kembali utuh dengan saudara-saudaranya. Demikian pula dirham yang hilang, mata uang itu hilang, seorang perempuan yang kehilangan dicari di kolong rumah sampai ketemu. Dan kalau ketemu mereka bersukacita dengan tetangga-tetangganya semuanya. Juga Bapak yang baik, yang begitu baik, Bapak yang sangat baik, ketika diminta warisannya, dia sudah memberikan, padahal bapaknya belum mati, belum meninggal, tetapi tetap diberikannya. Dan ketika mereka hidup sengsara di negeri orang, digambarkan seperti itu, sampai makan dengan makanan babi, itu kan dianggap pada
tradisi yang hina sekali. Sampai suatu kemudian juga sadar bahwa perlu kembali kepada bapaknya, dan bapaknya menerimanya. Hanya yang sulung yang tidak mau menerima, adiknya kembali. Warta gembira, kita diajak gembira. Setiap kali dia diajak gembira. Karena itu kita pun dipanggil untuk mewartakan kabar sukacita bahwa kita jatuh dalam dosa. Mungkin kita menyeleweng dari apa yang sebenarnya kehidupan yang seharusnya sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik. Tetapi kembali kita percaya bahwa Tuhan mencari supaya kembali lagi kepada kawanan, kembali utuh bersama dengan kawan-kawan semuanya. Santo Paulus pun juga bertobat. Bahkan juga orang-orang Israel seperti digambarkan dalam bacaan yang pertama tadi. Mereka menyembah patung dari patung buatan manusia. Tetapi diingatkan kembali belas kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak terkira. Akhirnya juga mereka ingatlah akan belas kasih-Mu ya Tuhan. Santo Paulus juga bertobat karena menganiaya orang-orang seperti digambarkan dalam bacaan yang kedua, tetapi mendapatkan belas kasih dan kemurahan rahmat yang begitu besar, bertobat dan mewartakan kabar gembira Yesus penyelamat. Karena itu ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, marilah kita, gereja seharusnya menampakkan warta gembira gereja kita semuanya. Bagaimana caranya supaya warta gembira itu bisa meluap, bagaimana supaya warta gembira gereja. Dan inilah panggilan kita juga untuk dapat meluap kegembiraan itu dengan iman kepercayaan yang tumbuh dan berkembang seperti yang dan juga belas kasih, mewartakan belas kasih. Siapa yang berdosa tidak putus asa, tetapi diberi pengharapan untuk datang kepadanya. Marilah ibu bapak dan saudara-saudari semua, kita menjadi warta gembira, warta kabar sukacita. Tidak sendiri-sendiri, gereja harus makin terang mewartakan kabar gembira, belas kasih pengampunan kepada saudara-saudara kita yang ingin kembali kepada pangkuan gereja. Marilah kita hening sejenak merenungkan belas kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak terkira. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.